Haleluya. Ini minggu terakhir dalam pembahasan serial Alkitab Menjawab. Jadi ada 7 bahan yang saya sudah bagikan buat setiap umat Tuhan. Saya berharap bisa mewakili setiap pergumulan masalah kehidupan kita. Karena selalu saya bilang masalah tidak ada yang baru, saudaraku, selalu masalah yang lama timbul kembali, pergumulan yang lama datang kembali. Jadi tidak ada masalah yang baru, selalu ada masalah, ya itu aja masalahnya. Hanya ketika kita tahu bahwa Alkitab sudah menjawab, Alkitab sudah memberitahukan setiap kunci untuk kita menghadapinya, maka kita tenang. Sama-sama bilang sama saya tenang. Ya. Dan hari ini dalam bahasan yang terakhir serial Alkitab Menjawab, karena mulai minggu depan atau bulan April secara khusus, saya akan bagikan tentang Paskah, tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena ada kuasa supaya kita mengerti ketika ada orang-orang di luar sana yang quote and quote dalam tanda kutip agak aneh, gak ngerti salib. Karena Alkitab juga katakan seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Gak semua orang mengerti tentang salib, tapi itu sebabnya kita perlu memahami, kita perlu mengerti kenapa Yesus perlu disalib. Kenapa Yesus perlu mati, karena memang Yesus datang untuk mati. Amin. Yesus datang untuk mati, supaya apa? Tergenapi karya keselamatan buat saudara dan saya. Itu sebabnya minggu depan sampai dengan akhir bulan berarti ada 5 seri pembahasan termasuk hari Jumat, Jumat Agung. Jangan lupa Bapak Ibu, kita Jumat Agung sore. Tidak ada siang, tanggal 7 April berarti kita sore, ibadahnya jam 4 sore. Kita akan terima perjamuan kudus juga ya, bersama-sama. Dan ini dalam serial Alkitab Menjawab, dalam bahasan yang terakhir saya mengangkat tentang hari depan. Bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan harus menyadari, harus mengerti apa sih yang Tuhan sudah planningkan dalam hidup saudara dan saya. Apa sih yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus mengerti. Sehingga kita tidak lagi meraba-raba, aduh kira-kira Tuhan mau bawa saya seperti apa ya. Aduh kira-kira Tuhan mau bawa keluarga kami kemana ya. Aduh kira-kira masa depan anak-anak saya seperti apa ya. Semua sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab jelas mencatat selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri, maka hidupmu diberkati dan apapun yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Katakan amin. Itulah tujuan destiny dari hidup anak-anak Tuhan. Tapi biar bagaimanapun kita mesti menyadari bahwa dosa sudah merusak hari depan manusia. Karena dosa maka rancangan besar Allah dalam kehidupan umat manusia hancur. Yang tadinya manusia dibawa Tuhan masuk dalam kemuliaan, lepas kemuliaan. Tetapi karena dosa maka manusia yang harus menerima hukuman. Itu sebabnya Yesus perlu datang. Yesus perlu mati di atas kayu salib untuk mengembalikan jalur hidup manusia masuk dalam rencana yang semula. Kita lihat sama-sama dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11, saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat sama-sama, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab aku ini, firman Tuhan ya yang ngomong ya. Tuhan, aku katanya mengetahui. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Ini dulu yang perlu kita ketahui. Kalau Tuhan tahu rencananya, maka dia nggak akan buat asal-asalan. Amin. Kalau Tuhan tahu apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan persiapkan dalam hidup umat manusia, berarti dia siapkan sempurna. Dia siapkan yang terbaik. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Lalu kenapa ada orang yang hidupnya hancur, Pak? Lalu kenapa ada orang hidupnya berantakan, pendeta? Saudara, kita bukan diciptakan sebagai robot, tapi kita diberikan kehendak bebas. Firman Tuhan sebagai penuntun. Tapi ketika kita mengambil sebuah sikap, ketika kita mengambil sebuah keputusan, siapa yang menentukan? Halo? Sama-sama bilang sama saya yang menentukan. Keputusan saudara mau ambil jalan ke kanan, keputusan saudara mau ambil jalan ke kiri, saudara dan saya yang menentukan. Saudara ambil keputusan untuk pakai baju hari ini karena dituntun Roh Kudus atau bukan? Halo? Saya pikir saudara secara akal sehat, saudara ambil baju seperti itu kok.
Saya pilih baju seperti ini untuk datang beribadah. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita yang memutuskan, saudaraku. Kita yang menentukan, kita yang memutuskan. Sama ketika kita mengambil keputusan untuk bertindak melakukan dosa, kita juga yang memutuskan. Yang memulai untuk nelpon mantan itu siapa? Bukan Roh Kudus yang nuntun, Roh Kudus. Sampai akhirnya engkau lupa sebelahmu ada suamimu, sebelahmu ada istrimu. Aduh gimana ya pendeta, mungkin tangan saya dituntun ini karena Tuhan tahu suami saya kasar. Jadi tangan saya dituntun oleh Tuhan untuk chat sama dia supaya dia mendatangkan damai sejahtera bagi saya. Dia siapa? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat hal ini. Ada coba lihat Yeremia 29 ayat 29. Yeremia 29, Ulangan 29 ayat 29. Kita baca sama-sama, lihat ya. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Jadi memang ada bagian Tuhan, itu bagian Tuhan yang tersembunyi, yang tidak manusia mengerti. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi saudara dan saya, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagian saudara dan saya yang mesti kita kerjakan. Itu sebabnya saudara dan saya diciptakan punya kehendak bebas, free will, apa yang harus kita putuskan. Makanya Roh Kudus perlu menuntun kita. Kalau Roh Kudus menuntun kita, maka keputusan kita pun mengikuti keputusan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti keputusan Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Yang kita baca cuma postingan-postingan orang yang menyakiti perasaan sesamanya, berita-berita hoax. Apa yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang menakutkan. Jangan salahkan Tuhan ketika engkau mengambil keputusan atau langkah yang keliru dalam engkau mengambil sebuah tindakan. Karena setiap tindakan yang saudara dan saya ambil berdasarkan apa yang saudara ketahui. Lampu merah, waktunya saya berhenti. Lampu merah, tapi saya mau belok ke kiri, maka saya baca apakah belki bolang atau nggak boleh. Oh belki bolang ya saudara ya, belok kiri boleh langsung. Tapi sekarang kan kadang udah enggak ikuti arus, penunjuk lalu lintas. Kita yang ngambil keputusan berdasarkan apa yang kita tahu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ajak setiap kita untuk mengerti bahwa Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat. Tuhan sudah punya agenda yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi Tuhan perlu kerjasama saudara dan saya untuk melangkah. Itu sebabnya Yosua diingatkan oleh Tuhan. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perlu diingatkan supaya, karena apa? Karena manusia sering lupa. Manusia sering hilaf. Aduh lupa pendeta, saya pikir saya masih bujangan, gak taunya udah punya istri. Aduh lupa pendeta, saya pikir saya masih single, gak taunya udah punya suami. Lupa. Aduh lupa pendeta, saya pikir saya masih bujangan, saya belum punya anak, saya kelayapan aja tiap malam. Gak taunya anak saya teriak, mak lapar. Saya lupa pendeta. Manusia cenderung lupa. Itu sebabnya firman Tuhan perlu mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, langkah apa yang saya harus ambil ketika saya diperhadapkan dengan masalah ini, masalah itu. Kembali ke firman Tuhan tadi. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu apa yang Tuhan sudah siapkan, gak mungkin salah, gak mungkin keliru saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia sudah siapkan. Dan kalau Tuhan yang sudah siapkan, dia siapkan yang terbaik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat keluarga saya.
Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat masa depan saya. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Karena ini yang firman Tuhan katakan. Memang konteksnya hal ini adalah surat buat orang-orang dalam pembuangan. Tapi sama, terkadang kita juga saudara dikasih dalam Tuhan sedang ada dalam kesusahan. Sedang ada dalam penderitaan, sedang ada dalam tekanan hidup. Perlu penghiburan. Penghiburan itu berdasarkan firman Tuhan yang mengingatkan, nak, kata Tuhan. Karena kan kita anak-anak Tuhan. Aku punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Dan rancanganku gak mungkin gagal dari pihak Tuhan. Tuhan gak mungkin menggagalkan rancangannya karena firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Itu firman Tuhan. Berarti kalau Tuhan bilang aku tahu rencanaku dahsyat dan luar biasa, itu yang tergenapi. Lalu kenapa bisa sampai tidak tergenapi buat hidup kita? Itu yang tadi saya bilang. Setiap kita punya keputusan yang kita ambil berdasarkan apa yang kita tahu. Baik berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu, maupun berdasarkan apa yang kau tahu tentang firman Tuhan. Kita yang memutuskan, kita yang melangkah, kita yang mengambil tindakan. Tetapi rencana besarnya Tuhan itu sudah ada, saudaraku. Inilah rencananya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang bukan penuh kesusahan. Penuh harapan. Maksudnya apa penuh harapan? Saudara, dalam kita menantikan janji Tuhan, kita perlu berharap. Kenapa ada banyak orang kecewa? Karena janjinya palsu. Hari ini lu ngomong A, besok lu ngomong B. Palsu. Tapi Tuhan berjanji kalau apa yang dia katakan itu dia yang akan genapi. Sekarang tinggal kita mau nggak melangkah, tinggal kita mau nggak mengimani janji Tuhan. Sehingga akhirnya hidupnya tidak berdasarkan apa yang kita lihat lagi saudaraku, tetapi berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Selalu saya bilang begini, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami salib yang harus engkau pikul. Jangan lihat posisimu saat itu. Jangan pernah lihat posisimu saat itu, karena itu hanyalah bagian kecil dari seluruh rangkaian rencana Allah yang besar. Itu hanya bagian kecil. Tapi jangan fokus kepada bagian kecil itu saja. Lihatlah dari keseluruhannya. Sekalipun kau belum bisa melihat apa maksud Tuhan di balik penderitaan saya hari ini. Apa maksud Tuhan di balik pergumulan saya hari ini? Kenapa saya udah cari Tuhan? Saya udah beribadah kepada Tuhan. Saya sudah setia mencari Tuhan. Tapi kenapa saya masih suka ditipu? Masih bisa difitnah. Masih bisa mengalami kerugian. Kenapa? Berarti ada sebuah pembelajaran yang perlu kita pelajari. Sehingga akhirnya kita mengerti dan semakin hari kita semakin bijaksana, saudaraku. Karena belajar dari pengalaman, ya. Ini janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sampai di sini dulu. Kenapa penulis Amsal mengatakan jangan hatimu iri kepada orang berdosa? Karena kalau kita mau jujur, seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang yang tidak takut akan Tuhan.
Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang berdosa yang kita lihat begini. Kok saya hidup takut akan Tuhan, hidup saya begini-begini aja. Itu orang berdosa, hidup gak pernah ibadah. Tapi seakan-akan diberkati, seakan-akan yang dibuatnya berhasil terus. Itu sebabnya Amsal ini tercipta. Jangan iri dengan orang-orang berdosa. Baik dalam Mazmur 37 maupun Mazmur 73 pernah pemazmur menuliskan seperti itu. Yang mereka lihat kok orang yang hidup tidak takut akan Tuhan seakan-akan lebih diberkati. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya pergi pagi, pulang pagi, mabok-mabokan. Tapi kok seakan-akan hidupnya gak punya kesusahan gitu ya. Makanya penulis Amsal katakan jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Tetapi apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jangan mulai membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Saudara biarin aja. Karena Tuhan gak buta kok. Tuhan gak pernah salah kasih berkat. Amin. Tuhan gak pernah ketukar. Yah kasih ke orang berdosa lagi salah saya. Sebab apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Itu udah hukumnya. Itu udah hukumnya. Next selanjutnya ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, ini adalah penghiburan buat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Selama engkau hidup takut akan Tuhan, kalaupun engkau melihat ada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, seakan-akan hidupnya lebih berhasil dalam hidupmu, tetap jangan pernah berhenti berharap. Firman Tuhan bilang, masa depanmu tetap ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena kalau kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang berdosa, nih orang tipu sana tipu sini gak pernah ketangkep, iya belum aja. Ngerugiin orang, fitnahin orang, hidupnya tenang-tenang aja, iya belum aja. Tapi apakah saudara gak pernah berpikir setiap malam dia terus memimpikan hal-hal yang tidak baik? Saya pernah mengalaminya saudara. Waktu saya belum mengenal Kristus, saya bandar, bukan togel saudara, bukan, narkoba. Duit banyak, tapi gak pernah tenang. Gak pernah tenang. Karena setiap hari selalu dikejar ketakutan. Selalu dikejar ketakutan. Kita mau nongkrong aja sama teman-teman aja, kita celingak-celinguk. Ada orang tukang ojek biasa kita pikir, wah intel nih. Padahal bukan. Ngelihat ibu-ibu gendong gerobak, gendong apa namanya itu, pikul jamu. Kita pikir, wah dalamnya pistol nih. Padahal semua itu berjalan seperti biasa aja. Tapi karena memang kita penuh dengan ketakutan. Tahukah saudara, apa yang kau lihat terhadap orang berdosa itu hanya tampilan luar. Apa yang kau lihat dan kau bandingkan dengan dirimu terhadap orang berdosa itu hanya tampilan. Dia seakan-akan hidup enak. Dia seakan-akan hidupnya tenang. Dia seakan-akan hidupnya gak pernah mengalami kesusahan. Kau tidak pernah tahu apa yang ada dalam isi hatinya, apa yang dalam pikirannya. Bersyukurlah kita hidup akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Segala sesuatu dicukupkan. Memang mungkin tidak berkelebihan, tidak berkelimpahan. Tetapi segala sesuatu tercukupi, tersediakan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mati kelaparan. Gak pernah. Dan itu yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Saudara mikir padang gurun bisa hasilkan apa? Gak bisa. Tapi mereka mati kelaparan? Mereka makan. Setiap hari mana turun di depan tenda mereka. Setiap hari mana itu turun. Mereka cuma datang beribadah. Mana turun.
tergenapi apa yang firman Tuhan katakan. Selama engkau beribadah kepadaku, makan minummu diberkati, kesehatanmu diberkati, sakit penyakit dijauhkan daripadamu. Fokus kita ibadah, cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita perlu ibadah? Dengan ibadah engkau dipersiapkan, diperlengkapi, memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Masa depanmu akan ada, tidak akan hilang. Itu janji Tuhan. Jadi mulai hari stop compare, stop membandingkan dirimu dengan orang-orang yang berdosa. Jangan, udah biarin. Belajar untuk hidup bersyukur. Belajar untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang berdosa yang mungkin ada di atas. Karena Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik buat hidup saudara dan saya. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Mazmur 37 ayat 37. Ini gampang diingat nih alamatnya nih saudara. Mazmur 37 ayat 37. Kita baca sama-sama ya Mazmur ini ya. Mazmur 37 ayat 37 demikian firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada orang yang suka membawa damai. Yesus bilang engkau akan menjadi anak-anak Allah. Bagi mereka yang suka menjadi pembawa-pembawa damai. Dan orang yang membawa damai itu masa depannya ada. Maksudnya begini, orang yang suka membawa damai itu banyak disukai orang saudara. Ini ngomongin yang realitanya ya. Bayangkan kalau engkau ada dan ketika engkau ada, engkau selalu ngomongin, lu tahu nggak? Itu tuh orang yang di sebelah sana. Waduh parah. Sekarang orang sekarang ini pinter nih. Dia akan bilang begini, ini orang di depan gua ngomongin si A. Suatu saat dia akan ngomongin gua di belakang gua. Orang kayak gitu susah berteman saudara. Bagaimana masa depan? Boro-boro masa depan ada. Masa lalu aja nggak ada kali. Karena apa? Karena hidupnya begitu, nggak suka bawa damai. Dimanapun dia ada ngajakin ribut, dimanapun dia ada ngajakin gelut saudaraku. Ribut sana, ribut sini, bertengkar sana, bertengkar sini. Jadi orang kalau ketemu sama dia saudara, lu masuk ini aja deh lu. Masuk apa namanya itu? Orang-orang yang suka ngajakin berantem tuh. WWF ke apa ke? WCW ke? Sana lu masuk ke sana, kering smackdown gitu situ. Bentar-bentar ngajakin ribut, bentar-bentar ngajakin perang. Gak ada bawa-bawa damainya. Padahal kalung salibnya segede katedral. Kalau jalan begini dia. Tapi ngomongnya kasar. Ya, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sebagai pendahuluan saya catat begini. Saudara dan saya sudah disiapkan oleh Tuhan kepada suatu rencana yang besar. Kita nggak tahu nih Tuhan mau bawa kita kemana. Tapi yang kita tahu Tuhan akan pimpin hidup kita masuk dalam seluruh rencananya. Itu dulu yang perlu kita tahu. Apa itu rencananya? Kembali lagi dalam Yeremia 29 ayat 11. Itu rencana besarnya Tuhan. Tapi how to-nya, bagaimana saya melakukannya, itu ada di tangan saya. Makanya ketika Musa diperhadapkan dengan bangsa Israel, Musa memberi pilihan saudara. Musa bilang begini, kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Pilih. Berarti setiap kita diperhadapkan selalu dalam hidup ini dengan sebuah pilihan demi pilihan. Dan kita yang memilih, bangsa Israel dikasih pilihan berkat atau kutuk. Engkau pilih yang mana? Musa menganjurkan, pilihlah berkat. Sebagai hamba Tuhan saya juga mengajak setiap umat Tuhan, pilihlah untuk hidup takut akan Tuhan. Karena sungguh engkau akan melihat bagaimana cara-cara Tuhan membawa dan mengajak engkau masuk dalam seluruh rencana yang besar. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, tapi kenapa saya sampai saat ini susah? Jangan alergi dengan kesusahan. Salah satu yang menyebabkan rencana Tuhan gagal dalam hidup saudara dan saya karena kita takut susah.
Kenapa ada banyak orang korupsi? Karena takut susah. Gak berani diproses. Gak berani memikul salib. Dia tinggalkan salib. Padahal Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri, ya harus pikul salib. Pikul salib gak enak. Tapi itu yang Tuhan Yesus bilang. Maka jangan alergi sama kesusahan. Jangan takut ngadepin penderitaan. Dan itu tidak pernah menggagalkan rencana Allah yang besar dalam hidup saudara dan saya. Yusuf mengalaminya. Ayub mengalaminya. Daud mengalaminya. Sadrak, Mesak, Abednego mengalaminya. Daniel mengalaminya. Semua mengalami kesusahan demi kesusahan. Semua mengalami penderitaan demi penderitaan. Tapi itu bagian kecil untuk membawa engkau masuk dalam rencananya Allah yang besar. Itu hanya tangga, 1 tangga, 2 tangga mungkin dalam hidup. Yang membuat engkau semakin hari semakin naik. Jadi jangan alergi dengan kesusahan, jangan alergi dengan penderitaan. Kalau saudara tahu bahwa saudara hidup takut akan Tuhan, jangan takut ketika engkau harus mengalami penderitaan. Tetapi ketika engkau tahu, oh saya sudah berdosa, maka saya mengalami kesusahan, bertobat. Sesederhana itu. Jadi kalau hari ini engkau sedang dibentuk, hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, hari ini engkau sedang mengalami penderitaan. Tapi engkau berkata, tapi saya selama ini ikut Tuhan, tulus kok, ikut Tuhan sungguh-sungguh kok. Berarti engkau sedang dalam jalannya Tuhan yang benar. Engkau sedang masuk dalam sebuah pembentukan. Bangsa Israel pun mengalaminya, saudaraku. Apa yang disebut dengan padang gurun. Masalah kecilmu saat ini, pergumulan kecilmu, penderitaan, kesusahanmu hari ini tidak bisa menghalangi rencana Allah yang besar akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Nah, saya pelajari karena masa depan kita dahsyat di dalam tangan Tuhan, maka bagian kita kembali lagi semua di bagian kita nih. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk dapati apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang pertama, sadari. Engkau harus hidup dipimpin oleh Tuhan. Bukan egomu yang memimpin. Bangsa Israel adalah bangsa nomaden yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesuai apa mereka pindah? Sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ketika tiang awan di siang hari atau tiang api di malam hari berangkat berjalan, maka mereka buru-buru membongkar tenda untuk mengikut Tuhan. Tuhan berhenti, maka mereka mulai mematok tendanya kembali dan mereka beribadah di sana. Mereka hidup dipimpin oleh Tuhan. Teokrasi. Tuhan yang memerintah. Sama. Kalau hidup kita mau dituntun oleh Tuhan, hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana? Mungkin tidak lagi dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi dengan firman. Engkau dipimpin, engkau dituntun. Jangan pernah alergi sekalipun kau sudah melayani Tuhan untuk membaca firman. Oh, saya udah tahu banyak firman. Setiap hari kita perlu dituntun. Kita nggak pernah tahu hari ini kita akan hadapi apa. Kita nggak pernah tahu hari ini kita akan ketemu siapa. Tapi ketika engkau merenungkan firman Tuhan, Alkitab bilang engkau lebih bijaksana daripada orang-orang yang tua. Ketika engkau merenungkan firman. Ini kunci hidup kita, saudara. Setiap hari sebelum kau memulai segala sesuatu, ambil firman Tuhan, berdoa, Tuhan tuntun saya, baca Alkitab. Jadi yang pertama saya pelajari, karena masa depan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita dahsyat dan luar biasa. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk dapati rencana Tuhan dalam kehidupan saya terjadi? Yang pertama, belajar untuk hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan. Melalui firman-Nya. Jangan dituntun dengan keegoan kita. Saudara, seringkali kesusahan datang menimpa hidup kita. Itu karena ego. Suatu kali saya dengar cerita teman saya, suami istri bersama dengan anak-anak sedang pergi berlibur, naik mobil. Dalam sebuah perjalanan di jalan tol, tiba-tiba mereka disalib oleh satu mobil. Ini nggak tahu beritanya heboh atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya dengar dari saudaranya, teman saya. Suaminya yang pada saat itu agak kurang senang disalib. Wah, dia langsung pasang kuda-kuda.
Dia langsung tarik gas, dia pasang posisi, dia balap itu mobil saudara. Terjadilah singkat cerita balap-balapan di jalan tol. Ini mereka tujuannya mau kemana? Liburan. Masuk selip sana, selip sini, selip sana, selip sini sampai satu titik. Mereka tidak lagi bisa menyelip di depan kontainer. Bum! Satu keluarga kecelakaan. Semua mati saudara. Yang hidup tinggal suaminya yang bawa mobil. Bayangin sakit hatinya seperti apa. Cuma gara-gara apa? Ego. Gua dibalap enak aja. Wah. Berangkat semua satu keluarga saudara. Rombongan ke rumah bapak. Tinggal suaminya sekarat waktu itu ya. Dan dia nggak tahu bahwa istri dan anak-anaknya udah nggak ada. Bayangkan betapa shocknya dia kalau dia sadar, istri dan anak-anaknya udah nggak ada, mungkin dia bilang udah nggak usah sadar gue lagi. Cuma gara-gara ego dia dibalap, dia pengen kejar itu mobil. Kan seringkali saya bilang begini kan, kalau kita udah dapat itu mobil, kita hadap-hadapan, berarti kita mau buat apa? Paling lu lihat-lihatan begini, oh ini orangnya yang balap gua. Lu memang mau turun, mau getokin? Kan enggak, dia nggak ngapa-ngapain juga. Paling cuma lihat-lihatan, gitu-gitu doang. Kalau knalpot lu bagus, kalau knalpot lu pepet gitu gimana? Mati saudara, cuma karena ego. Seringkali karena ego, ada banyak kesusahan-kesusahan menghampiri hidup kita. Karena ego seorang suami, maka rumah tangga ribut. Karena ego seorang istri, maka rumah tangga ribut. Anak-anak jadi korban. Karena ego orang tua. Makanya orang tuh kalau hidup dipimpin ego saudara ya, waduh. Itu akan ada banyak kesusahan-kesusahan yang sebenarnya gak perlu dialami. Mari kita sama-sama belajar untuk pimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi yang pertama, karena masa depan Tuhan sudah sediakan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Lalu apa bagian kita untuk mendapatkan masa depan yang Tuhan sudah janjikan? Yang pertama, belajar hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kudus akan memimpin setiap kita. Firman Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang hidup mau dituntun, diarahkan. Untuk kita menjadi pribadi yang dibawa masuk dalam seluruh rencana Allah yang besar. Yang kedua, karena masa depan kita dahsyat dalam Tuhan, masa depan kita sudah dinyatakan luar biasa dalam Tuhan, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan pernah kembali mau diintimidasi dengan masa lalu kita. Seringkali kita terintimidasi, saya nggak layak, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak, semua, saya dulu orang berdosa, saya nggak bisa, semua dia ingatkan. Ingat saudaraku bahwa iblis tugasnya adalah mengingatkan kita akan masa lalu kita. Itu tugasnya setan. Karena setan gak mau kita tuh melihat masa depan. Yang dia mau kita lihat masa lalu kita. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomongin masa lalu lu, ya udah tahu lah itu dipakai siapa. Ya. Jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu pasangan kita. Suami-suami dengar baik. Jangan ungkit pasangan masa lalu pasanganmu, jangan. Pasanganmu juga bukan Superman. Istri-istri dengar, suami-suami pasanganmu juga bukan Wonder Woman, dia pernah punya kesalahan. Dia pernah punya kekeliruan di masa lalu, jangan ungkit, kan sekarang udah berubah. Orang yang mengungkit-ungkit kesalahan pasangannya sederhana, engkau sedang dipakai oleh roh jahat untuk mengintimidasi pasanganmu. Jangan ingat-ingat masa lalu, Tuhan Yesus aja udah melupakan apa yang menjadi dosa-dosamu. Tuhan Yesus saja udah melupakan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaranmu. Masa kita masih mau ingat-ingat pelanggaran pasangan kita lagi? Masa kita masih mau ingat-ingat pelanggaran kesalahan orang lain terhadap kita lagi? Jangan. Jadi yang kedua, respon kita untuk mendapati apa yang sudah Tuhan rencanakan sebagai masa depan yang dahsyat, hari depan yang luar biasa. Jangan pernah lagi mau diintimidasi oleh keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Ya. Jadi jangan pernah bilang, aduh kayaknya sekarang saya sedang mengalami kesusahan, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan punya rencana yang besar dan luar biasa dalam hidup saya. Seringkali kita membuat diri kita lemah. Saudara, Daud pernah bilang begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud ngomong buat siapa?
buat dirinya sendiri. Terkadang kita lemah ataupun kita kuat bukan karena orang, tapi karena diri kita sendiri. Kita yang seringkali mengintimidasi diri kita sendiri. Kita yang seringkali membuat kita lemah, nggak mampu, nggak sanggup. Oh, saya memang nggak bisa berubah. Saya memang udah begini apa adanya saya, nggak bisa. Makanya ada orang-orang yang dipakai setan menjadi bini piaraan, menjadi gigolo. Dia berkata, "Yuk, memang panggilan saya mungkin pendeta begini. Saya diciptakan Tuhan yang memang seperti ini, jadi bini piaraan." Hei, yang dipiara itu hewan, bukan bini. Kalau lu sampai dipiara, lu bukan orang berarti. Uno. Yang orang-orang yang memiliki iman yang tahu tinggi, yang tahu uno. Nah, kita bukan binatang piaraan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Ya, engkau diciptakan berharga, engkau diciptakan mulia, engkau diciptakan dahsyat luar biasa. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah mau lagi diintimidasi. Baik dengan dirimu sendiri ataupun dengan orang lain. Yosua 21 ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 45 bilang begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, apa dikatakan? Tidak ada yang tidak dipenuhi. Sama-sama bilang sama saya, semuanya terpenuhi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semuanya, saudaraku. Bukan cuma 1, 2, 3, semua yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Itu digenapi oleh Tuhan. Itu membuktikan berarti Tuhan tidak pernah gagal. Yang seringkali membuat gagal bukan Tuhan. Dari pihak Tuhan udah pasti jadi dah. Yang seringkali membuat gagal kita salah melangkah. Kita salah bertindak. Kita salah berpikir. Kita salah mengambil keputusan. Perlu hidup dituntun oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan lagi engkau mau terintimidasi oleh keadaan apapun. Tidak bisa menggagalkan rencana Allah yang besar untuk membawa engkau masuk dalam hari depan yang dahsyat. Yang ketiga, yang terakhir. Karena masa depan kita dahsyat di dalam Tuhan. Hari depan kita luar biasa di tangan Tuhan. Maka yang pertama, belajar untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Hidup dituntun oleh firman Tuhan. Jangan dituntun oleh keegoanmu. Jangan dituntun oleh hawa nafsumu. Yang kedua, belajar untuk mengerti bahwa setiap mereka yang mengintimidasimu adalah cara-cara iblis untuk memakai dan membuat engkau gagal. Tetapi kita yang memutuskan, kita nggak mau lagi diintimidasi, baik oleh orang-orang yang di luar maupun buat diri kita sendiri. Selalu kita kumandangkan, aku percaya Tuhan rencanamu tidak pernah gagal dalam hidupku. Selalu engkau kumandangkan, aku percaya Tuhan bahwa rancanganmu yang terbaik terjadi pasti dalam hidupmu. Mulai engkau perkatakan setiap hari. Sekalipun hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan. Sekalipun hari-hari ini engkau sedang mengalami penderitaan. Yang ketiga, yang terakhir, karena masa depan kita dahsyat dalam Tuhan dan luar biasa setiap hari depan kita. Yang ketiga, belajar hidup taat. Belajar hidup berserah. Ya, orang yang berserah sama Tuhan, orang yang mau tunduk, orang yang mau taat, orang yang mau ngikuti apa yang firman Tuhan katakan. Engkau akan melihat satu persatu Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup sebelumnya dalam hidupmu. Suatu kali Petrus sepanjang malam dia menjala bersama dengan teman-temannya, tidak mendapatkan apa-apa. Sampai suatu kali dia bertemu dengan Yesus, Yesus bilang, "Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Petrus bilang apa? "Guru, sepanjang malam saya menebar dan saya tidak mendapati apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan." Petrus menyebar, 153 ekor ikan dia dapati. Ketika orang taat akan firman, ketika orang mau dengar-dengaran akan tuntunan Tuhan, maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan membawa engkau masuk dalam seluruh rencana Tuhan dan penggenapan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupanmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Sama-sama bilang sama saya harus berserah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.